Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, aku mau bikin insert tiramisu brownies. Ini banyak banget di request sama teman-teman. Dan aku juga penasaran sama tekstur dan rasa dari brownies ini. Bentuknya kotak, padat, tapi teksturnya sangat lumer dan legit. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita siapkan loyangnya terlebih dahulu. Di sini aku pakai loyang roti tawar dengan ukuran 20 x 10 x 10 cm yang aku udah semprot pakai easy spray, kemudian aku ratakan dengan tisu kering. Alasi dengan baking paper dan untuk dua sisi di samping-sampingnya aku lebihkan ya supaya nanti lebih gampang pas diambil setelah cake-nya matang. Nah, ini loyangnya udah siap, bisa kita sisihkan dan lanjut kita akan bikin isian cream cheese. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Masukkan 300 gram cream cheese. Tambahkan dengan 38 gram kental manis atau setara dengan 1 saset kental manis yang rasa vanila. Mixer dengan kecepatan sedang, sebentar aja kira-kira 3-5 menitan atau sampai teksturnya menjadi creamy dan tercampur rata. Nah, ini teksturnya udah creamy, aku rapikan dulu supaya nanti bisa terjangkau mixer. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh pasta vanila dan 1 butir kuning telur. Kita mixer kembali, pakainya kecepatan sedang aja, dan untuk pemixerannya itu nggak perlu terlalu lama, kira-kira 1-2 menitan asal tercampur aja, kita hentikan proses pemixeran. Di sini mau aku rapikan dulu bagian samping-sampingnya, lanjut aku mixer kembali sampai benar-benar rata. Gampang banget cara bikin isiannya dan super cepat. Ini udah jadi, bisa kita masukkan ke dalam piping bag. Teksturnya itu sangat lembut, creamy, dan ini kalau ada bintik-bintik hitam itu adalah dari si pasta vanila. Aromanya wangi cream cheese dan ini sama sekali nggak bau amis karena udah kita tambahkan pasta vanila. Teksturnya ini kelihatan padat tapi super lembut dan creamy. Setelah dimasukkan ke dalam plastik piping bag, bisa kita sisihkan dulu, dan kalau misalnya mau menunggu lama, bisa kita masukkan ke dalam chiller. Lanjut kita bikin adonan brownies. Pertama siapkan panci atau sospen, nyalakan api kecil, kemudian akan kita lelehkan sebanyak 370 gram coklat batang. Di sini coklatnya udah aku potong kecil-kecil dan aku mix antara colata dan juga tulip. Tambahkan dengan 150 gram margarin atau teman-teman bisa ganti pakai butter. Lelehkan coklat dan margarin, pakainya api kecil aja atau teman-teman bisa pakai metode double boiler ya supaya struktur dari coklat dan margarinnya nggak rusak. Karena di sini aku pelelehannya langsung pakai panci, jadi setelah 60% leleh, aku matikan kompor, kemudian aku angkat pancinya, aku pindahkan ke alas kerja atau alas datar. Kemudian aku aduk-aduk kembali sampai coklat dan margarinnya benar-benar meleleh sempurna. Dan setelah diaduk beberapa menit, coklat dan margarinnya udah meleleh sempurna seperti ini. Bisa kita sisihkan dulu dan kita tunggu sampai kondisinya hangat-hangat kuku menuju dingin. Selagi menunggu, kita siapkan wadah atau bowl. Masukkan 3 butir telur utuh. Tambahkan dengan 180 gram gula pasir. Mixer telur dan juga gula, pakainya kecepatan tinggi. Dan kita mixer selama kurang lebih 3 menitan atau sampai mengembang dan warnanya sedikit pucat. Setelah kurang lebih 3-5 menitan di mixer, warnanya udah putih pucat tapi nggak terlalu kental. Ini nggak apa-apa banget. Langsung kita mixer lagi, pakainya kecepatan rendah aja sambil dimasukkan lelehan coklat dan margarin yang kondisinya udah hangat-hangat kuku. Setelah dimasukkan lelehan coklat dan margarin, di mixernya jangan terlalu lama ya teman-teman, cukup sebentar aja, kira-kira 1 menitan. Lanjut kita mixer kembali, pakainya kecepatan rendah, sambil kita masukkan 1 saset kopi instan atau setara dengan 20 gram. Masih pakai kecepatan rendah, sambil kita masukkan sebanyak 70 gram coklat bubuk. Di mixernya jangan terlalu lama. Kalau coklat bubuknya udah mulai tercampur, langsung kita tambahkan dengan 230 gram tepung terigu protein sedang. Tepungnya bisa ditambahkan bertahap, di sini aku langsung jadi agak berterbangan. Masih aku mixer pakai kecepatan rendah dan di mixernya sampai cukup tercampur aja. Aduk dengan spatula untuk memastikan semua bahannya benar-benar rata, dan kalau udah rata,
tekstur atau konsistensi dari adonannya bisa teman-teman perhatikan, sangat kental, berjejak, dan licin. Nah, ini konsistensinya udah bener ya. Lanjut, kita akan bagi adonan menjadi 2 bagian. Untuk berat totalnya sendiri, sekitar 1100 sampai 1200 gram. Aku bagi 2 sama rata, jadi per masing-masing bagiannya beratnya sekitar 550 sampai 600 gram. Ambil satu bagian adonan, kemudian tuang ke dalam loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan untuk satu bagian loyang yang lain akan aku masukkan ke dalam plastik piping bag. Setelah satu bagiannya kita masukkan ke dalam loyang, bisa diratakan dulu dan ditunggu selama kurang lebih 5 menitan. Baru kita isikan dengan cream cheese yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi tadi adonannya kita tunggu sekitar 5 menitan dulu supaya teksturnya lebih padat dan bagian permukaannya lebih kering. Usahakan cream cheese kita letakkan di tengah-tengah, kemudian di samping-sampingnya aku tambahkan lagi dengan sisa adonan coklat atau adonan brownies yang udah aku masukkan ke dalam plastik piping bag. Karena cream cheese-nya agak kurang rapi, jadi aku rapikan dengan spatula kecil. Saat merapikan, usahakan cream cheese tetap berada di tengah-tengah. Selanjutnya, sisa adonan coklat atau sisa adonan brownies yang sudah kita masukkan ke dalam piping bag, langsung aja kita piping di atas cream cheese. Piping dengan alur seperti ini sampai semua cream cheese-nya tertutup rapat dan semua adonan brownies habis. Nah, ini adonannya udah jadi, siap untuk kita panggang. Sebelum dipanggang, pastikan oven sudah dipanaskan dulu ya, selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam oven stabil. Aku letakkan adonan di rak paling bawah, kemudian akan kita panggang dengan suhu kurang lebih 175 sampai 185 derajat Celcius selama kurang lebih 40 sampai 1 jam atau sampai benar-benar matang. Untuk apinya sendiri, aku pakai api atas bawah dan posisi kipas atau blower mati. Kalau pakai oven tangkring, gunakan api sedang cenderung besar, lubang di atasnya tertutup dan dipanggangnya selama kurang lebih 1 jam atau sampai matang. Dan setelah aku panggang sekitar 50 menit sampai 1 jam, ini udah matang ya, langsung aja kita keluarkan dari oven. Untuk aromanya sendiri, wangi banget, semerbak wangi coklat dan juga ada sedikit aroma cream cheese. Di bagian permukaan tampak shiny dan terlihat mengembung, tapi kalau kita diamkan lama-kelamaan nanti akan menyusut. Setelah aku diamkan beberapa jam, ini udah dingin, kelihatan banget ya teman-teman bagian tengahnya agak menyusut dan ini sangat wajar. Nah, kalau udah dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Tinggal kita tarik aja baking paper di samping-sampingnya yang udah kita lebihkan tadi. Dan ini, insert tiramisu brownies ala aku. Lumayan banyak di request sama teman-teman karena melihat postingan dari Mak Dian yang menjual insert tiramisu brownies. Untuk resepnya sendiri, ini resep ala aku. Jadi aku belum pernah ikut kursusnya ataupun beli produknya. Nanti kapan-kapan, insya Allah aku akan beli produknya biar tahu rasa dan perbedaannya antara yang asli dan yang aku bikin ini. Dilihat dari penampakannya, brownies ini tuh unik karena bentuknya kotak, di dalamnya ada cream cheese, kemudian di atasnya bisa ditaburi dengan coklat bubuk. Idenya sangat menginspirasi dan bikin banyak orang penasaran. Gimana hasilnya? Udah lumayan mirip ya kayak punya Mak Dian, meskipun ada sedikit perbedaan. Sekarang mau langsung aja aku potong. Dari potongannya aja udah berasa dia tuh padat, tapi pas di dalamnya tuh sangat lumer. Bagian permukaannya kelihatan agak crispy, tapi pas di dalamnya dia kelihatan sangat lumer dan meleleh. Jujur ini aku udah penasaran banget sama rasanya. Kalau dari aromanya itu coklat sangat kuat, kemudian ada sedikit banget aroma kopi, dan ada khas dari aroma cream cheese. Sekarang langsung aja kita coba. Dari potongannya aja udah berasa ya, ini bagian dalamnya kelihatan lumer dan meleleh, tapi bagian permukaannya ini agak crispy. Pas aku makan bagian browniesnya sendiri, manis. Manisnya itu manis brownies gitu ya teman-teman. Dia meleleh di mulut, lumer banget. Kalau dimakan browniesnya aja kayak gini, tentunya bakalan cepat enak. Sekarang aku coba mix antara adonan brownies dan juga yang cream cheese-nya. Nah, kalau digabung, dicampur seperti ini, rasanya itu jadi balance. Browniesnya sendiri manis, kemudian dipadu dengan cream cheese yang rasanya sedikit asam dan gurih, jadi balance banget. Kalau dimakan bersamaan, rasanya jadi enak banget dan bikin nambah terus. Saran aku gunakan dark coklat yang berkualitas, yang ada rasa bitternya atau pahitnya, jadi nanti rasanya bakalan enak banget. Teman-teman bisa pakai merek Callebaut yang dark coklat,
Terus ditambahin lagi ya, untuk kopinya itu bisa ditambahin 1 saset lagi supaya rasa dan aromanya lebih berasa. Yang aku rasain dari resep ini, rasa kopinya itu agak kurang. Jadi rasanya tuh kurang tiramisu karena tiramisu sendiri rasa dan aroma kopinya itu sangat kuat. Sedangkan di sini yang aku rasain hanya rasa coklat dan juga cream cheese. Meskipun rasa coklat dan cream cheese-nya ini udah balance dan enak banget, tapi sebaiknya tambahkan 1 saset kopi instan lagi atau teman-teman bisa juga pakai pasta tiramisu di adonan cream cheese-nya. Dijamin nanti rasanya jauh lebih enak dan lebih tiramisu. Dan mungkin segitu dulu ya resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.